Setelah pesta ulang tahun ke-55 saya. Anak saya di depan semua anggota keluarga. Bu, Ya, itu soal biaya masak hari ini ibu bayar ke Jian Bei 88 saja. minta saya bayar biaya masak? Merayakan ulang tahun saya masih minta saya bayar biaya masak? Bu jangan hitung-hitungan terus, boleh tidak? Sayurnya semua dibeli menantumu, bukankah harus bayar? Dalam hal uang, kamu memang tidak seperti mertuaku. Lagi pula bukankah kamu sudah minum air mineral premium yang dibeli Jian Bei, 18.000 per botol, loh? Kamu, di rumah ada air tidak diminum, harus minum yang mahal, biaya masak malah tidak mau bayar? Serakah? Ulang tahun ini. Dari dalam sampai luar. Semua masakannya saya sendiri yang masak. Menyiapkan hidangan. Saya saja belum sempat duduk di meja. Kalian sekeluarga sudah hampir habis makan. Ayo bersulang. Ayo. Nenek papa mama bilang kamu adalah pembantu gratis di rumah. Pembantu juga perlu merayakan ulang tahun di rumah? Saya cuma minum 1 botol air mineral menantu. Anak saya malah bilang saya serakah. Kamu bilang, apakah ini masih namanya merayakan ulang tahun saya? Bu, bisa tidak jangan pelit-pelit begini? Ini kan karena kamu ulang tahun jadi saya bawa keluarga memberi selamat. Kamu masih mau bagaimana lagi? Memberi selamat untuk saya? Atau menyuruh saya melayani? Baik. Mulai hari ini, pembantu gratis ini, saya tidak mau lagi. Aduh, lihat kamu memang tidak bisa diajak ke tempat yang layak. Sudah, kamu jangan banyak bicara. Nanti ibumu pergi, siapa yang jaga anak? Dia tidak akan. Saya adalah anak kesayangan satu-satunya dia. Saya adalah nyawa dia, dia pasti tidak akan tega meninggalkan saya. "28 tahun. Saya ternyata membesarkan pisau yang menusuk diri sendiri. Pengacara Zhang tolong buatkan saya sebuah buku catatan keuangan. Selama bertahun-tahun ini saya menggunakan uang pensiun untuk membantu anak saya, Chu Seng membayar cicilan rumah dan mobil serta biaya sekolah cucu semua dihitung sekaligus. Karena kamu mau hitung-hitungan dengan saya soal biaya masak 88 ini. Maka uang yang dikeluarkan untuk kalian selama ini juga harus dihitung sampai jelas. Aduh, cuma minta 88 rupiah aja, kamu mau kabur dari rumah? Udah tua begini, masih mau cari masalah apa lagi? Wah, ibu mertua. Bukan maksudku menyalahkan ibu, tapi ibu ini kurang paham keadaan. Uang dari anak muda, sebisa mungkin jangan diambil. Anak-anak muda sekarang tekanan hidupnya besar. Nah, kan? Iya, kan? Sebagai orang yang lebih tua, nggak bantu aku aja udah, cuma minta 88 rupiah, itu juga bukan bayar semuanya. Kamu keterlaluan banget sih. Aku nggak bantu kamu. Lihat tulisan kepala sekolah Sen. Langsung teringat waktu ibu mengajar di kelas, menulis di papan tulis. Iya, setiap goresan selalu rapi dan jelas. Sekarang kalau dipikir-pikir, itu bukan cuma sekadar menulis. Itu menuliskan aturan hidup dan ilmu pengetahuan. Xiao Sheng. Bu, aku nggak kuat lagi, siang kerja, malam jaga anak, aku capek banget, Bu, kayaknya aku depresi, aku beneran depresi, Bu, bisa nggak ibu bantu aku mohon, Bu. Jangan nangis, nak, ibu. Ibu sekarang juga berangkat ke Jiangcheng. Loh, kepala sekolah Sen, ibu mau pergi, lalu sekolahnya gimana? Semuanya selama ini ibu yang danai, anak-anak di daerah pegunungan itu. Maaf ya, tapi anakku butuh aku, tidak ada yang lebih penting dari anakku. Kepala sekolah Sen. Dulu, kamu yang memohon agar aku datang merawatmu dan anakmu.
KPR dan cicilan mobilmu. Semua aku bayar pakai uang pensiunku. Beraninya kamu bilang aku tidak menopangmu. Kamu sudah berumur berapa? Uang pensiun itu kamu butuhkan? Kalau tidak butuh, bukankah itu untukku? Ibu, kamu benar-benar pelit. Uang pensiun itu mau kamu apakan? Mau dibawa ke liang kubur? Ya. Aku pelit. Xiao Seng. Ini semua makanan kesukaanmu waktu kecil. Makanan khas kampung halaman. Kenapa cuma bawa barang-barang yang tidak berguna? Bu, mau bicara sesuatu? Password kartu gaji, ganti jadi tanggal lahirku saja. Aku takut kamu lupa. Lalu kartu asuransi kesehatanmu itu, isinya sudah puluhan juta kan? Lagi pula kamu sehat-sehat saja, tidak butuh. Aku ambil dulu. Keluarga kita kan banyak orang. Harus ganti mobil yang lebih besar. Bu? Baik, semua menurutmu. Aku pelit. Aku pantas mendapatkannya. Mulai sekarang, kalian sekeluarga. Aku tidak akan melayani lagi. Aduh, kamu coba bujuk. Kalau dia pergi, siapa yang kerja? Biarin saja. Aku tahu dia cuma ngambek. Dia tidak kenal siapa-siapa di sini. Mau pergi kemana? Nanti jam makan malam, dia pasti pulang sendiri. Ibu Shen, setelah memeriksa riwayat bank, selama ini, untuk keluarga Chu Sheng, total, kamu sudah menghabiskan 1,18 juta. Baik, bantu aku lepaskan kartu pensiunku. Dari semua pinjaman itu, uang 1,18 juta ini. Aku akan suruh mereka. Kembalikan semuanya. Iya, Bu. Kalau sudah tidak marah, cepat pulang ya. Keluarga tunggu kamu pulang masak malam nanti. Aku tidak pulang. Dengar ya. Hari ini bukan cuma ulang tahunmu. Hari ini juga hari jadi ke-1000 aku dan Jian Bei. Kami sudah rayakan ulang tahunmu. Uang belanja nggak kasih. Sudah deh. Jangan egois banget dong. Meninggalkan kami begini. Sudahlah. Mertua pasti pulang kok. Sekarang siapa tahu dia lagi di pasar beli sayur. Oh ya, Bu. Bei suka makan kepiting raja. Beliin ya. Aku yang ulang tahun. Aku sendiri masak dan layani seluruh keluargamu. Tapi istri kamu merayakan hari jadi, dikasih emas dan tas mewah puluhan ribu. Aduh. Jangan kotorin, ini buat Jian Bei. Dia nggak suka, aku harus kembalikan. Kasih ke aku. Ibu suka kok. Tasnya puluhan ribu, kamu ngerti pakainya? Hah, sayang, aku ganti hadiahnya untukmu. Set emas 4 potong, suka nggak? Wah, Berat banget, makasih suamiku. cinta kamu. Aduh, beneran deh. Kamu orang desa. Mau saingan sama anak orang kaya kayak Jian Bei, buat apa sih? Dari kecil dia sudah pakai perhiasan. Lagi pula, kamu cuma perempuan desa. Aku beliin pun kamu nggak bakal bisa pakai dengan benar. Sudah, Xiao Seng, bagaimanapun, dia adalah ibu kamu, jangan kamu bilang begitu. Orang desa ini, dari kecil sudah terbiasa hemat. Dengar ya mertua kita. Lebih bisa memahami daripada kamu. Ayo ibu mertua, jangan marah hanya karena 88 yuan itu marah. Begini. Aku akan membantu kamu memberi Jian Bei hadiah untuk menghibur dia. Haha ayo, keluarga besar kita, tidak begitu perhitungan. Lihat. Terima kasih, ibu-ibu kandung memang lebih baik. Ibu, Tentu saja, dengar ya. Kamu sebagai ibu mertua. Dia adalah ibu kedua untuk menantu perempuan, sekarang di luar. Banyak yang bilang, hubungan ibu mertua dan menantu buruk sebagian besar, karena ibu mertua tidak bisa bersikap baik pikiran sempit, kalau kamu sekarang. Seperti ini. Bukankah membuktikan kata-kata itu? Bertahun-tahun, aku mengurus anak kerja keras, tapi tidak pernah mendapat apapun yang baik dari kamu. Mari, Aku tidak mau makan sampah benci nenek. Chu Zixuan ini semua makanan. Zixuan, jangan nangis, mama sudah pulang. Membuat anak nangis lagi,
tidak mau membantu? Mari, Ayah membeli banyak seafood favorit kamu. Hore. Makan. Mari. Aku ambil sumpit. Ibu barang mewah, kamu tidak bisa makan dengan baik, akhirnya terbuang itu. Di kulkas, ada sedikit makanan sisa dari siang, makan selagi hangat. Mari istri ayo. makan seafood ya. Ayo makan seafood. Mari makan seafood. Dipilih khusus dari pasar seafood. Makan udang. Aku seperti pelayan. Melayani seluruh keluarga kamu. Akhirnya aku makan makanan sisa. Chu Sheng, kamu bilang, apa yang disebut bisa bersikap baik? Semua jangan bicara lagi. Aku yang tidak cukup baik, bukan ibu mertua. Ibu kamu dengar kamu memaksa Jian Bei sampai seperti apa? Dia masih membela kamu. Kamu tidak bisa lebih toleran? Belajar dari mertua saya. Dia ini baru disebut wawasan orang tua. Baiklah. Aku akan pulang ke kampung halaman. Aku Sen Xiangyun. Tidak akan melayani kamu semua. Udara di kampung halaman memang segar ya. Rumah sendiri memang lebih nyaman. Yo, Ibu Shen, Kenapa kamu pulang? Ibu Zhang, ayo, masuk, minum teh. Biarkan saya. Jangan sungkan dengan saya. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kakakku yang baik, kenapa kamu benar-benar pulang? Saya pulang ke rumah sendiri. Harus bilang ke kamu, Ibu Zhang, silakan duduk. Ayo, Shenan. Rumah ini milik Xiang Yun. Dia bukan bisa pulang kalau mau. Ayo, kakak, kamu meninggalkan anak dan cucu, tidak peduli. Kamu sendiri pulang. Cucu kecil ini telepon. Bilang kamu, bukannya hanya masalah 88 yuan. Kenapa? begitu pelit. Saya pelit. Senan, kamu tinggal gratis di rumah saya 6 tahun. Saya setiap bulan masih mengurus makan minum keluarga kamu. Ayo, Shenan. Saat orang tua kamu masih ada, kamu menggantungkan pada orang tua. Mereka sudah pergi. Kamu menggantungkan pada kakak. Ini sebenarnya, siapa yang pelit? Urusan keluarga Shen kami, belum giliran kamu orang luar bicara. Kakak, sikap kamu yang picik, even angpau cucu 100 yuan ini, kamu masih mengambil. Telepon ke saya, untuk mengadu. Nenek, even uang tahun baru mau mengambil saya. Nenek tidak suka saya, hanya suka uang. Saya tidak. Kamu tahu tidak Zixuan? Apa yang dilakukan dengan 100 yuan ini? Rokok kamu dari mana? Saya sendiri beli. Kembalikan uang tahun baru saya sendiri. Kenapa kamu bisa beli rokok? Kamu beli rokok untuk apa? Kartu rokok, kamu tahu apa? Teman sekolah kami semua punya. Kembalikan. Jangan main ini lagi. Uang tahun baru juga disita. Saya mau ibu, saya tidak mau nenek. Saya sama sekali tidak mengambil uang itu. Saya taruh di celengan rumah. Anak ini mau beli apa? Biarkan dia beli. Kamu sudah tinggal di kota beberapa tahun. Saya lihat kamu, tidak belajar apa-apa. Hanya belajar menghitung dengan keluarga. Apa anak? Hitung biaya makan. Dan cucu, merebut angpau. Kamu ini. Nah, anak, kamu ini membuat keluarga bagaimana melihat kamu? Xiao Sheng, di depan ibu mertua. Bagaimana bisa angkat kepala? Senan, saya adalah saudara kandung kamu. Kamu malah membantu orang luar bicara. Jangan angkat. Aduh, kamu ini sifatnya. Anak ini. Nah, kan karena dia peduli sama kamu? Halo, Xiao Sheng. Ibumu sudah sampai. Oke. Kamu yang bilang sama dia. Bu, seriusan nih? Nggak perlu sampai segitunya kan? Urusan kecil aja langsung pulang kampung? Yang 88 rupiah itu, ibu mertuaku sudah bayarin buat kamu. Masih ada apa lagi yang nggak puas? Sebentar lagi jam makan. Kalau kamu nggak pulang, keluarga kita nggak ada yang masak. Iya, Bu, jangan marah lagi. Zixuan terus-terusan nanyain neneknya. Zixuan, Sini, kemari. sini. Bilang, Aku mau makan pizza. Nggak mau makan masakan nenek. Kak, keluarga,
nggak ada dendam semalaman. Kamu sudah sepuh begini, harus mikirin kepentingan bersama dong. Jangan sampai karena uang Rp88 ini, rumah tangga jadi nggak tenang. Ngapain juga sih? Iya betul. Ini sama sekali bukan masalah uang. Kakak, rumah ini juga kami tinggali dengan nyaman. Kamu tiba-tiba pulang begini, kami jadi nggak enak. Kamu ini, Seharusnya di Jiangcheng jagain cucu dengan baik. Itu baru kewajibanmu. dasar omonganmu, rumah ini, kan memang punya Xiang Yun. Milik kakak saya, jadi milik saya, kakakku, kamu menghasilkan banyak uang. Masa iya, mau dibawa ke kuburan? Kamu tinggal di rumah saya, tidak membela saya juga sudah. Malah mengajari saya. Jangan keras kepala, ya? Mengaku salah kenapa? Xiao Sheng, dia tidak bisa berpikir terbuka, kita bicara lagi. Kakak, kamu dengarkan nasihat saja. Pulang dan minta maaf kepada istri anak. Satu keluarga harmonis, bagus sekali. Kenapa kamu jadi orang jahat? Iya, Orang jahat. Ternyata di mata kamu, saya bersikeras pulang ke rumah sendiri adalah orang jahat. Saya mendidik cucu adalah orang jahat. Saya hidup untuk diri sendiri sekali ini adalah orang jahat. Kakak, kamu ngomong apa sih? Cukup. Tidak bisa bicara tentang es dengan orang musim panas. Kita pergi. Apa bahasa? Apa es? Xiao Sheng, ibumu sudah pergi. Pasti pulang ke Jiangcheng. Saya sudah tahu, cuma marah-marah, tetap akan kembali dengan baik. Sudah tidak apa-apa. Pengacara Zhang, mohon Anda segera proses. Proses penjualan rumah lama saya. Orang yang tinggal di dalam. Beri mereka batas waktu 3 hari. Pindah. Xiang Yun, kamu benar, pasangan ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Karena mereka semua merasa. Rumah saya, uang saya, hidup saya. Tidak boleh saya sendiri menentukan. Kalau kali ini, saya akan tunjukkan kepada mereka. Ibu. Ibu, lihat, ibu saya benar-benar kepala sekolah. Halo, kepala sekolah Sen. Halo, teman-teman. Ibu, saya diterima. King Bei, Ya ampun, Wah, ini desa kami, siswa pertama yang masuk King Bei. Memang pantas, kepala sekolah Sen, pandai mendidik anak. hebat. Ibu, nanti setelah saya menghasilkan uang, saya pasti akan membuat ibu hidup nyaman. Saya memberinya pendidikan, tapi tidak mengajarnya berhati nurani. Kenapa lagi-lagi tidak bisa dihubungi? mungkin dia sudah naik pesawat. Paman bilang dia sudah pulang. Iya juga. Ayah jangan khawatir. Ibu memang pelit soal uang, tapi dia tahu situasi, malam ini pasti dia pulang masak. Turun salju. Chu Zixuan, berdiri. Main apa saja boleh, kenapa harus main tepung? Lihat rumah jadi berantakan. Dasar. Hah, Aduh, kenapa toiletnya mampet? Kenapa Xiang Yun belum pulang? Aduh, baunya sudah tidak tertahankan. Lihat rumah ini berantakan. Kenapa aku dapat ibu yang tidak bertanggung jawab begini? Rumah jadi seperti apa? Kenapa cicilan rumah dikejar? Sudah pakai uang pensiun ibu. Seharusnya tidak kekurangan uang. Cicilan mobil juga dikejar. Jangan-jangan ibumu melepas ikatannya. Kenapa dia bisa egois sekali? Melepasnya tanpa tanya aku dulu, bagaimana bisa dia bertindak sekejam ini?
Bapak Chu Sheng, ya? Saya pengacara ibu Anda, Shen Xiangyun. Saya membantu Ibu Shen menyusun daftar tagihan. Ini adalah semua biaya yang Bapak habiskan dari uang pensiunnya selama ini. Total 1.180.000. Sekarang Ibu Shen meminta Bapak mengembalikan semuanya. Apa? Apa? Ada apa ini? Aku cuma minta dia bayar bagiannya untuk belanja sayur 88.000, segitunya. Lagi-lagi kabur dari rumah. Lagi-lagi soal cicilan rumah. Aku belum pernah lihat ibu yang kayak gini. Di hatinya cuma ada uang, nggak ada anaknya. Memang orang desa. Wawasannya sempit. Nggak kayak kita orang berada. Nggak pernah mempermasalahkan hal-hal kecil kayak gini. Iya sih. Ibu mertua ini memang kurang pantas. Xiao Sheng juga anak satu-satunya dia. Nanti masa tua masih harus bergantung pada Xiao Sheng. Iya. Sekarang hubungannya jadi renggang begini. Yang rugi, ya dia sendiri. Dari dulu aku udah bilang, nggak seharusnya dia tinggal di kota. Nah, sekarang jadi begini. Bei, kamu jangan marah dulu. Ibuku memang orangnya kayak gitu, seumur hidup nggak pernah lihat uang banyak. Pandangannya sempit. Dibandingin sama ibumu, jauh banget bedanya. Itu, kamu lihat cicilan rumah ini? Sama cicilan mobil tiba-tiba ditagih? Di tangan, sedang agak seret. Bisa nggak kamu bantu aku bayarin dulu? Nanti kalau ibuku udah nggak marah dan pulang, aku minta sama dia buat bayar kamu, oke? Sayang, hari ini hari jadi kita kenal, 1000 hari, bicara uang kan nggak enak. Lagi pula, uangku semua dari ibuku. Aku juga nggak bisa sembarangan pakai. Itu hal kecil. Cuman soal uang cicilan rumah itu kan, nggak usah buru-buru. Hari ini, kan hari jadi Xiao Sheng dan Bei Bei, harus dirayakan dengan meriah. Mama yang traktir. Kita hari ini pergi ke hotel bintang 5 terbaik di kota. Makan enak. Biar kalian bisa santai. Bu, ibu memang bijaksana, lihatlah ibuku. Nggak usah bicara traktir makan, bahkan uang belanja sayur 88.000 untuk pesta ulang tahun itu, dia aja pelit bayar bagiannya, harus dibayarin dulu sama ibu. Dibandingin sama ibu, jauh banget bedanya. Nggak ada sikap orang tua sama sekali. Bu Shen. Bu Shen sudah kembali. Bu Shen, benar-benar ibu. Kupikir aku salah lihat. Iya, aku. Kebun ini lebih luas beberapa hektar dari dulu, ya? Iya. Berkat dana pensiun ibu yang diinvestasikan ke kebun ini dulu. Dan ibu juga menghadirkan profesor pertanian untuk membimbing kami bercocok tanam. Sekarang bagi hasil kebunnya kami simpan untuk ibu. Ada 5 juta rupiah. Betul, Bu Shen. Dulu ibulah yang membiayai kami. Kalau bukan karena ibu, tidak akan ada kami seperti sekarang. Kebun yang seluas ini. Ini semua hasil kerja keras kalian sendiri. Aku akan beritahu teman-teman kalau ibu sudah kembali. Malam ini kita pesan ruang VIP untuk menyambut ibu. Bu Shen, ibu belum tahu, kan? Zhang Ming sudah jadi bupati. Oh. Lalu Liu Sui, dia sekarang pengembang properti terbesar di Jiangzheng. Mereka dulu adalah siswa kurang mampu yang ibu bantu. Bagus sekali, sudah sukses semua. Kenapa ibu kembali? Bukannya dulu anak ibu yang menjemput ibu ke kota, tinggal di villa dan menikmati hidup? Vilanya memang ditinggali, tapi bukan untuk menikmati hidup. Tapi untuk jadi asisten rumah tangga gratis. Dan itu berlangsung selama 6 tahun. Apa? Asisten rumah tangga gratis? Mereka berani-beraninya memperlakukan ibu seperti itu? Bu Shen, ibu dulu adalah kepala sekolah tua di desa kami. Sudah mendidik banyak siswa. Mereka berani-beraninya menyuruh ibu jadi asisten rumah tangga? Iya. Aku yang bodoh. Aku selalu mengira cinta ibu adalah memberi tanpa batas. Selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anakku. Baru kali ini aku sadar, kebaikanku di mata mereka tidak ada harganya. Kali ini aku kembali. Aku memutuskan tidak akan hidup untuk orang lain lagi. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Bersulang. Oh iya, Zhang Ming. Dengar-dengar, sekarang kamu sudah jadi kepala desa, masih muda tapi sudah sukses. Ini semua berkat bimbingan dan dukungan Bu Shen. Kebaikan ibu tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Kalau nanti ibu ada kebutuhan apapun di desa ini, apapun itu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Benar,
Bu Shen, terima kasih karena dulu selalu membiayai sekolahku, kebaikan sekecil apapun, harus dibalas sebesar-besarnya. Aku bersedia menyerahkan 40% saham dari Cheng Feng Real Estate kepada ibu. Tidak usah, tidak usah. Yang penting kalian hidup dengan baik. Bu Shen, ibu belum tahu, kan? Liu Sue mendanai sebuah sekolah di kota. Dia selalu bilang, berharap ibu mau jadi kepala sekolahnya. Iya, Bu. Posisi kepala sekolah ini, hanya ibu yang pantas. Aku sudah tua. Pikiran juga sudah ketinggalan zaman. Anak-anak sekarang lebih suka hal-hal yang baru. Metode lama saya mungkin sudah tidak cocok lagi. Bu Shen, apa maksud ibu? Kami semua ini kan dididik dengan cara ibu juga. Jagoan kok payah, cuma modal nekat. Zixuan, dari mana kamu belajar kata-kata begituan? Aduh, aku beneran kesel. Ini aja nggak ngerti. Beneran deh, jangan norak gitu dong. Zixuan, dalam bahasa Mandarin banyak istilah. Seperti, kalau rajin pasti bisa. Zixuan, Ma, jangan selalu pakai cara-cara jadulmu untuk ngajar, boleh nggak? Sama anak sendiri aja nggak ada omongan, cucu malah dibikin nangis. Xiao Sheng, batas bahasa adalah batas pemikiran. Kalau dia kayak gini, Kamu ngajar banyak murid, bukannya cuma buat gengsi punya murid di mana-mana? Sekarang kamu udah pensiun, nggak ada murid, terus cara itu dipakai ke cucu sendiri, cari eksistensi, ya? Bu Shen, pendidikan mana ada bedain jadul atau modern? Yang ibu ajarkan dulu ke kami, adalah cara jadi orang, cara menjalani hidup. Saya, Zhang Ming, bisa sampai seperti sekarang, bukan karena ilmu baru, tapi justru 8 kata yang ibu bilang dulu di kelas, jadi orang yang jujur, kerja dengan tulus. Iya bener. nggak nyangka, rasa hormat yang nggak didapetin dari anak kandung sendiri, malah didapetin dari murid yang nggak ada hubungan darah sama sekali, dan diakui oleh mereka. Oh iya, aku berencana jual rumahku di desa. Lalu beli rumah di kota untuk tinggal. Ada rekomendasi rumah yang bagus nggak? Pak, kalau Bu butuh rumah, bisa bilang ke saya, perusahaan saya ada di kota, punya villa tepi danau. Saya akan suruh alihkan atas nama Bu. Wah, jangan begitu. Jangan. Bu Shen, biarkan saja dia berbakti pada Bu. Dia ini dulu kalau bukan karena Bu, sekarang mungkin masih jadi kuli di mana-mana. Kalau dia nggak berbakti, seumur hidup nggak akan tenang hatinya. Iya, Bu, terima saja dengan tenang. Kami semua ini, siapa yang tidak pernah dibantu Bu? Satu rumah itu bukan apa-apa. Kalian ini. Tapi, Bu, rumah Bu itu mungkin susah dijual. Kabupaten berencana bangun jalan nasional. Awalnya mau gusur beberapa area. Garis merahnya sudah ditetapkan. Tapi entah kenapa, pimpinan berganti, rencananya berubah. Kebetulan melewati area Bu. Sekarang area itu sudah nggak ada harapan digusur, lagi pula karena isu pembangunan jalan, harganya jadi turun. Pasar praktis macet. Nggak apa-apa, kalau begitu, berikan saja pada yang membutuhkan di desa. Shen Xiangyun, kau memang di sini. Kau benar-benar hebat ya, di rumah sudah susah makan. Cicilan rumah, mobil, uang sekolah anak, semua tunggu saya bayar. Kau malah, diam-diam kabur, ke desa terpencil ini. Masih ada uang buat hura-hura di sini. Aduh, wah, nggak nyangka ya, Bu. Kamu pasti merasa tertekan mengurus kami di rumah. Begitu pulang kampung, langsung cari-cari teman buat nemenin kamu minum-minum dan bersenang-senang. Iya kan? Pandai juga milih tempat. Ruangan VIP ini nggak murah ya? Hah? Siapa yang bayar? Hah? Chu Seng, kamu ngomong apa sih? Mereka semua adalah murid-muridku. Murid? Bu, kalau mau ngibul, setidaknya yang masuk akal dong, tempat kumuh kayak tempat kita ini, mana mungkin bisa ngajar murid yang tajir melintir, hah? Murid? Menurutku sih. Sayang, jangan bilang begitu. Bu sendirian di desa, mencari beberapa orang yang bisa diajak ngobrol, makan-makan, buat menghilangkan rasa sepi, itu juga wajar kok. Soalnya pas tinggal sama kita, Bu juga nggak punya teman. Chu Sheng, kamu lihat baik-baik. Ini Zhang Ming, kepala desa kita. Dia ini Liu Sui, pengusaha terkenal di kabupaten kita. Mereka berdua adalah murid yang kubimbing sejak kecil. Kepala desa. Pengusaha.
Bokap, kenapa demi gengsi segala macam bisa kamu karang? Kota kecil kumuh kita ini bisa ngasih kepala desa sama pengusaha? Terus kepala desa sama pengusaha itu mau nemenin nenek-nenek kayak kamu makan? Kamu bohong aja. Bokap, kamu harusnya belajar dari Ibu Jian Bei. Dia baru yang namanya orang tua sejati. Berpendidikan dan sopan anggun dan mulia, nggak pernah nyusahin anak-anaknya, malah selalu bantu-bantu kita. Coba lihat kamu cuma bisa masak di rumah, nyapu lantai. Terus bisa apa lagi? Belajar dari orang lain, keluar rumah buat gaya-gayaan. Cari muka, cari orang-orang yang gak jelas buat nambahin gengsi kamu. Bokap, kami tahu kamu lagi kesal, tapi kamu nggak boleh nyerah gini dan bergaul sama orang-orang yang asal-usulnya nggak jelas. Kalau sampai saudara dan teman-teman tahu muka kita sebagai anak ditaruh di mana, lahir di Jiangcheng tetap harus bisa jaga muka. Tuan Chu, perhatikan ucapanmu. Oke, jangan berating lagi. Bu, aku tahu, kamu ini mengurus anak di rumah, merasa teraniaya. Tapi mana ada ibu yang tidak susah, yang tidak merasa teraniaya? Ini semua memang kewajibanmu. Kewajiban? Aku sudah berkorban begitu banyak. Bahkan ucapan sudah susah payah saja, tidak pantas ku dapat. Orang tua harus mendukung anak-anaknya. Semua yang kamu lakukan ini sudah sewajarnya sebagai orang tua. Kenapa sampai ke kamu tiba-tiba jadi penderitaan yang sangat besar? Kamu malah mulai menghitung-hitung denganku? Kamu tahu nggak, kami anak muda, berjuang mati-matian di luar, tekanannya sebesar apa? Kamu malah enak-enak. Kamu bawa uang tabungan susah payah kami berdua suami istri, kembali ke kampung halaman untuk pamer kekayaan, sok kaya. Mengajak teman-teman yang entah dari mana ini, makan dengan harga semahal ini. Siapa yang bantu bayar cicilan rumah dan mobilmu? Siapa yang bantu kasih tambahan uang saku untukmu? Itu kan kamu yang mau kasih sendiri. Mana ada ibu yang gak bantu anaknya? Kamu sendiri yang mau kasih. Sekarang malah buka-buka lagi masalah lama. Apa maksudmu? Lagi pula, uang pensiunmu yang sedikit itu, kalau nggak buat aku pakai, buat apa kamu simpan? Mau dibawa masuk peti mati? Kamu pukul aku. Kamu dari kecil sampai besar, tidak pernah sekalipun memukulku? Ya, tidak pernah memukulmu. Itu kegagalanku. Aku gagal mengajarimu jadi manusia. Aku sudah mengorbankan seluruh hidupku, ternyata mendidik seorang yang tidak tahu berterima kasih. Bu, Chu Seng juga demi kebaikan ibu. Ibu cuma nenek-nenek pensiunan, kalau tinggalkan kami, ibu masih punya apa? Siapa yang akan menghormati ibu? Cuma orang-orang yang tidak jelas ini yang lihat ibu punya uang pensiun, lalu memanjakani ibu, di belakang, entah apa yang dipikirkannya. Di rumah, aku menyediakan segala yang terbaik untuk ibu. Ibu tidak mau menikmati masa tua di kota besar, malah lari ke sini, bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas ini. Ibu ngomong apa sih? Tentang kejayaan masa lalu yang tidak realistis. Ibu cuma membuatku malu, ibu masih ada gunanya apa lagi? Ibu pukul aku lagi. Aku yang mau kasih, sudah kewajibanku. Tanpa kamu, aku bukan apa-apa. Chu Sheng, anak yang baik sekali kau ini. Sudah puluhan tahun aku, Shen Xiangyun, mengajar dan mendidik orang. Kok bisa-bisanya mendidik anak seperti kamu? Yang menganggap pengorbanan ibumu sendiri seperti sampah? Dua tamparan ini, untuk menyadarkanmu, juga menyadarkanku. Mulai sekarang, aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Shen Xiangyun, kamu kejam sekali. Surat kuasa hukum sudah dikirim ke rumah. 3 hari lagi harus pindah. Kamu mau monopoli uang ganti rugi pembebasan lahan, ya? Ayo, tolong nilai ini. Kakak kandung ini mau mengusir adik kandungnya sendiri beserta keluarganya. Bukan karena dengar-dengar akan dibangun jalan raya, akan ada pembebasan lahan, bisa dapat ganti rugi jutaan. Uang ganti rugi pembebasan lahan? Jutaan? Bu, rumah lama mau digusur. Bisa dapat ratusan juta rupiah, beneran? Tentu. Rencananya sudah keluar, sebagian besar sudah digusur. Zhu Tiedan di ujung desa itu, dapat uang gusuran lebih dari 4 juta. Dia bilang ke pengacara mau jual rumah. Dia cuma mau usir aku pergi. Iya.
Kamu cuma mau monopoli uang gusuran itu. Bu, Bu, dengerin aku. Rumah ini jangan sampai dijual. Apalagi diberikan ke paman. Aku anak kandungmu, aku satu-satunya ahli warismu. Uang gusuran rumah ini seharusnya jadi hak aku. Bu, dengar baik-baik, sekarang juga, pindah tangankan rumah itu atas nama aku. Dengan uang gusuran ini, semua utangku bisa dilunasi. Kita juga bisa ganti mobil yang lebih bagus. Zixuan bisa sekolah di tempat yang lebih bagus. Ini baru jalan yang benar? Iya, Bu. Uangnya baru akan digunakan dengan benar kalau diberikan ke Chu Sheng. Dia harapan keluarga Chu kita. Ngasih ke orang luar buat apa? Ngapain dikasih ke orang luar? Nanti kalau mereka sudah menghabiskannya, pasti akan kembali minta ke ibu. Omong kosong. Rumah keluarga Shen ini, mana bisa kalian keluarga Chu yang mengambilnya? Kakak, nanti kalau uangnya sudah cair, adik yang akan jaga untuk kakak, untuk biaya hari tua ibu. Nah, Kamu baru yang omong kosong. Biaya hari tua ibuku tentu tanggung jawabku. Kamu ini, orang luar, ikut campur urusan keluarga Shen kami buat apa? Ibu. cepat putuskan, serahkan rumah itu padaku. Seorang anak laki-laki menganggapku sebagai pembantu seumur hidup. Mengisap darahku, sekarang bahkan ingin menggerogoti tulangku. Seorang adik laki-laki menganggapku sebagai orang bodoh yang terus-terusan dikerjain. Sudah mengisap habis mama papa, sekarang masih ingin menguliti kulitku. Kalian benar. Rumah ini, uang ini, memang seharusnya untuk keluarga sendiri. Kalau begitu, katakan padaku, harusnya aku berikan ke anak kandung? Atau ke adik kandung? Kalian? Siapa yang lebih dianggap keluarga sendiri? Uang ganti rugi pasti sudah diberikan padaku. Paman sudah mengurasmu seumur hidup. Uangmu pasti harus diwariskan ke generasi muda. Benar, kan? Dasar anak kurang ajar. Menyuruh-nyuruh ibumu selama bertahun-tahun. Mobil, rumah, semuanya ibumu yang belikan untukmu. Masih berani berebut denganku. Rumah di kampung halaman. Bu, dalam hidup berumah tangga, pasti ada sedikit gesekan. Jangan ingat yang buruk-buruk. Ingatlah yang baik-baik. Benar, kan? Kamu ingat tidak? Suatu kali kamu demam? Aku menemanimu hampir semalaman. Tentu saja ingat. Akan kuingat seumur hidup. Aku ditinggal sendirian di rumah, demam tinggi sampai pingsan, tak ada yang peduli. Selamat ulang tahun. Ibu, kamu ngapain sih? Maaf. Ibu tidak enak badan. Ingin pergi ke rumah sakit. Ibu, anggur ini mahal. Ini dibeli Jian Bei dari kebun anggur premium. Uangnya harus diganti. Sayang, tanganku luka. Cepat pergi ke rumah sakit suntik tetanus. Ayo pergi. Kalau bukan karena tetangga menelepon ambulans, aku sudah mati hari itu. Tapi kan kamu baik-baik saja. Demam aja, sabar dikit, nanti hilang. Sudahlah, jangan bicara lagi. Bukankah aku menemanimu setengah malam? Kamu ingin menunggu aku bangun untuk mengembalikan uang pengobatan yang kamu bayar di muka. Baik, Shen Xiangyun. Kamu memang kejam. Hatimu begitu keras, sangat kejam. Kamu pelit sekali dengan uangmu itu. Aku lihat nanti kamu tua dan lumpuh di tempat tidur. Siapa yang akan membersihkan kotoranmu? Siapa yang akan mengurus pemakamanmu? Ngurus pemakaman. Dengar, Chu Sheng. Anak berbakti. Bukan menunggu aku mati baru kau datang. Tapi, saat aku masih hidup, kau tahu apa itu rasa terima kasih.
Ibumu yang masih hidup saja, kau tidak memperlakukan seperti manusia. Mau ngurus pemakaman apa lagi nanti? Bu Shen, sehari sebagai guru, seumur hidup sebagai ibu. Kami sudah lama menganggap Bu seperti keluarga sendiri. Nanti kami murid-murid ini yang akan mengurus pemakaman Bu, merawat Bu di hari tua. Betul, kami akan bertanggung jawab sampai akhir. Bu Shen adalah ibu angkat kami. Chu Seng, kau lihat baik-baik. Aku tidak kekurangan orang yang berbakti. Mereka semua tidak ada hubungan darah denganku. Tapi mereka lebih tahu berterima kasih daripada kau, anak kandung sendiri. Jauh lebih tahu berterima kasih. Bagus juga kau, Shen Xiangyun. Profesor Shen, Kepala Sekolah Shen. Baik. Kalian hebat ya, memang kalian hebat, kalian mulia, kalian mulia. Kau peluk saja uangmu, tinggal di desa terpencil ini saja. Kakak, Aku. Pergi. Rumah ini lebih baik kuberikan ke tetangga, daripada untuk kalian. Kau tunggu saja. Uangmu, semua akan kau berikan ke orang luar ini. Nanti kalau kau mati, lihat siapa yang mau urus jenazahmu. Kita lihat saja nanti. Maafkan saya. Bu Shen. Kami sama sekali tidak merasa itu lucu. Kami hanya merasa kasihan pada ibu. Bu Shen. Kami menghormati dan menyayangi ibu, menganggap ibu sebagai panutan, tapi kami sama sekali tidak mengerti, orang sebaik ibu, kok di mata anak kandung ibu sendiri begitu tidak berharga? Bu Shen, dia tidak tahu apa yang dia lepaskan. Itu adalah berkah yang didambakan banyak orang. Tolong ibu setuju untuk kembali menjadi kepala sekolah. Bakat dan integritas ibu seumur hidup seharusnya dikembalikan ke dunia pendidikan untuk memengaruhi lebih banyak anak-anak. Ini barulah tempat yang tepat bagi ibu untuk bersinar. Baik, kalau begitu, biarkan tulang-tulang tua ini untuk anak-anak. Untuk kampung halaman kita. Memancarkan sisa kehangatannya sekali lagi. Ayo, bersulang. Sayang, tenang dulu. Kamu bicara seperti itu di depannya, pasti dia marah dong. Makanya dia ngomong hal-hal emosional tadi. Itu omongan emosional? Itu niatnya memang mau kasih uang ke orang luar. Mama lagi emosi sekarang. Kita bentrok sekarang percuma. Nanti setelah emosinya reda, baru kita ajak bicara baik-baik. Sikapnya yang baik. Darah lebih kental daripada air. Darah, rumah dan uang itu, kalau tidak diberikan kepada anak kandungmu ini, masa ia mau diberikan ke orang luar yang tidak ada hubungannya? Baiklah. Biarkan dia bertingkah beberapa hari lagi. Nanti setelah dia sadar sendiri, pasti tahu harus minta tolong ke siapa. Di sini dan di sini, sudah mulai dipanen. Bagus. Bagaimana dengan tempat ini? Bu Shen, seperti yang ibu katakan, kami sudah menggabungkan lahan-lahan yang tersebar di kota menjadi satu. Memperluas area kebun buah. Bu Shen, ibu masih mau memperluas kebun buah? Sejak saya menjabat sebagai kepala sekolah, saya lihat banyak siswa masih tidak mampu bersekolah. Utamanya karena keluarga mereka tidak punya uang. Orang tua mereka berharap mereka pergi bekerja. Jadi, warga tidak bisa hanya menunggu bantuan kami. Kita harus membuat tanah mereka menghasilkan emas. Tapi kalau produksi kebun meningkat, saluran penjualan cuma segini, bagaimana caranya dapat uang? Makanya, kita tidak boleh hanya jual buah segar. Misalnya jeruk, bisa diolah menjadi buah kering dan manisan buah, kaleng jeruk. Oh iya, buah-buahan lainnya juga bisa dibuat menjadi jus dan selai buah. Terutama buah kering dan manisan buah. Di lini produksinya ada banyak tahapan, misalnya pemilihan dan pemotongan. Intensitas kerjanya tidak berat. Ini cocok untuk warga yang sudah berumur tapi lincah tangannya. Pak Guru, ide kamu ini bagus banget.
Ini kan pembangunan desa yang sesungguhnya. Aku ikut. Aku akan dukung sepenuhnya. Pak Camat, saya ingat di ujung timur kota kita ini ada pabrik tekstil tua, sudah mangkrak bertahun-tahun. Tempatnya luas, strukturnya juga cocok untuk direnovasi. Bagaimana kalau atas nama membangun industri pedesaan, dipindahkan ke saya dengan harga rendah secara kebijakan? Ibu Shen, kedatangan ibu ke kota kami sungguh seperti hujan di musim kemarau. Pabrik tua itu, kalau dibiarkan juga percuma. Saya akan segera adakan rapat, urus secara khusus. Berusaha dapatkan kebijakan termurah untuk mendukung proyek kita. Ini benar-benar hal baik untuk masyarakat. Iya, betul, betul. Kredit rumah Anda telah terlambat 56 hari. Mohon segera lunasi. Sayang, uang sekolah Zixuan di TK sudah ditagih ke aku, belum dibayar juga. Mau bayar pakai apa? Aku mau bayar pakai apa? Dulu waktu ibu masih ada? Hal-hal yang berantakan begini mana perlu aku yang pusing? Semuanya dia yang bayar diam-diam. Dia malah enak. Pergi begitu saja, jadi orang lepas tangan. Ini mah mau bunuh aku? Di dunia ini ada ibu seperti ini? Sekarang ngomong gini buat apa? Yang penting, gimana caranya nutup lubang ini? Sayang, gimana kalau kamu pulang ke rumah orang tuamu dulu, minjam sedikit dari bapak ibu, buat kita tanggap darurat. Tunggu. Nggak boleh, uang orang tuaku itu buat masa tua mereka, tabungan hari tua, nggak boleh disentuh. Pinjam dulu, dari pinjaman online buat nutupin. Pinjaman online? Bukannya itu juga harus dibayar? Dasar bodoh. Beberapa hari lagi bawa Zixuan pulang kampung, bujuk ibumu. Kalau dia sudah kebujuk, rumah tua itu, siapa tahu dia kasih ke kamu. Uang ganti rugi ratusan juta, mau pinjaman apapun, bukannya langsung selesai sekaligus? Iya. Iya. Pak, Anda kan kepala sekolah. Ini seharusnya kami yang kerjakan. Anda cukup memberi perintah. Saya bukan hanya kepala sekolah, tapi juga pekerja. Jangan pedulikan saya, anggap saja saya sedang pemanasan. Ah, ayo cepat, kerja, kerja. Baik. Kerja. Zixuan, nanti ingat, sering-sering panggil nenek ya, dengar kata ibu. Kalau anaknya manis, dia pasti luluh. Masalah rumah pasti bisa dibicarakan dengan baik. Itu ibuku. Dia sedang mencangkul. Kembali ke desa, hidup susah seperti ini. Menurutku, nggak perlu lagi membujuknya. Ayahmu ini seorang profesor pensiunan terhormat, mantan rektor besar. Kok pulang ke desa, lalu melakukan pekerjaan kasar begini? Kamu datang lagi buat apa? Aku datang untuk mengurus balik nama rumah lama itu. Ibu, kamu ini terlalu keras kepala. Kamu bilang, tinggal di kota, di rumah besar, enak kan? Kenapa kamu harus kesini menderita begini? Justru di rumah kalian itulah namanya menderita. Di rumah, kamu cuma jaga anak dan masak, itu kan pekerjaan paling ringan. Ah, aku sama Bebe kapan pernah membuatmu khawatir soal uang? Itu sudah hidup enak, ibu. Lihatlah kamu ini. Berkutat dengan tanah, badan penuh lumpur dan keringat. Ini namanya cari susah sendiri. Kamu punya kehidupan enak yang sudah ada, tidak dinikmati, malah kesini mencangkul tanah, kalau sampai keluarga dan teman-teman tahu, aku malu dong. Chu Sheng, di matamu, membesarkan seorang anak mengurus sebuah rumah tangga, melayani 3 orang di keluargamu, itu disebut pekerjaan rumah paling ringan. Tidak perlu khawatir tentang uang, karena uang pensiunku semua mengalir ke rekeningmu.
Itu bukan disebut menikmati hidup, itu disebut menggunakan tulangku untuk memenuhi kebutuhan kalian. Jangan coba-coba seperti ini. Ibu, mana di dunia ini yang tidak melakukan hal-hal ini? Hanya kamu yang tidak senang. Aku benar-benar malas berdebat denganmu tentang ini. Cepat tanda tangani perjanjian pengalihan hak. Setelah ditandatangani, aku akan segera menjemputmu kembali ke Jiangcheng. Aku memang tidak ingin kembali. Shen Xiangyun, kamu punya keberuntungan tapi tidak dinikmati. Kamu ngotot apa denganku? Chu Sheng, di matamu dulu, itu disebut menikmati hidup ya. Sekarang yang ku genggam adalah gagang cangkul. Itu menggores tanganku. Tapi nyaman dulu, yang ku genggam adalah tak terbatas kartu bank untuk menutupi lubang-lubang kalian. Katakan padaku, mana yang kaya, mana yang hutang? Katakan padaku, mana yang keberuntungan, mana yang hutang? Ibu lihat, kamu lagi buru-buru. Chu Sheng juga ingin yang terbaik untukmu. Lihat kamu di sini setiap hari terpapar angin dan matahari sangat melelahkan. Apalagi, Zixuan juga merindukanmu, setiap hari merengek minta nenek. Benar kan, Zixuan? Ya, Zixuan, cepat bilang ke nenek kalau kamu rindu dia, ajak nenek ikut kita ke kota tinggal di rumah besar, katakan, Kerba, Ando, Kam, Takam, Zixuan. Aku tidak rindu dia. Dia bikin keluarga kita miskin. Aku tidak mau di sini. Aku mau pulang ke kota. Omong apa kamu? Bukan. Ibu. Anak kecil, kata-kata anak tidak bermaksud buruk, jangan kamu ambil hati. Alasan kata-kata anak tidak bermaksud buruk karena itu mencerminkan orang terdekat di sekitarnya. Zixuan sebagai cermin yang jernih ini. Yang terlihat adalah kalian yang biasanya di belakangku, suara hati yang keluar tanpa sadar. Sekarang malah kamu salahkan cermin ini terlalu terang. Ibu. Keuangan keluarga sangat sulit. Sekarang cicilan rumah dan mobil. Ditambah lagi, uang sekolah, Zixuan. Semuanya menunggu aku bayar. Kalau kamu terus bersikap keras kepala seperti ini, bank akan menyita rumah kita. Kamu tega melihat anak kandungmu hidup menggelandang di jalanan? Tega. Apa untungnya buat semua orang, kalau kamu bersikap seperti ini? Apa salahnya kamu beri rumah padaku? Sudah kubilang soal rumah itu, bicaralah dengan pamanmu. Asal kamu bisa buat dia setuju, aku akan beri rumah itu padamu. Aku sudah bicara soal rumah ini, pergi bicara dengan pamanmu. Asal kamu bisa buat dia setuju, rumahnya akan kuberikan padamu. Aku ini anak kandungmu, secara logika dan perasaan, rumah ini harusnya jadi milikku. Kamu bilang kita pakai uang ganti rugi pembongkaranmu itu, aku ajak kamu ke kota, hidup enak. Lebih baik daripada kamu cangkul-cangkul di sini. Bener-bener nggak bisa nikmatin hidup? Nikmatin hidup? Aku 24 jam seperti pembantu, kerja keras buat keluargamu, sakit pun harus bangun masak buat kalian. Itu namanya nikmatin hidup? Kamu ini terlalu perhitungan. Hal kecil aja kamu inget seumur hidup. Lihat tuh mertuaku. Beberapa hari ini dia di rumah juga ngurus semuanya, ngurus rumah tangga. Nggak ada keluhan sama sekali. Itu baru namanya baik hati dan punya wawasan. Mertuamu yang baik itu, yang punya wawasan itu? Kalau butuh uang minta sama dia, sama anak perempuannya, sama mertuamu yang baik itu. Minta mereka yang bayarin cicilan rumahmu. Aku ini laki-laki, aku minta uang ke keluarga istriku, jadi apa aku? Kalau tersiar, jadi apa aku? Aku malas bahas ini sama kamu. Hari ini rumah ini, mau kamu kasih atau enggak, harus kamu kasih. Aku malas berdebat denganmu soal ini. Hari ini, rumah ini harus kamu serahkan, mau tidak mau, harus. Lihat ini. Kalau kamu tidak mau tanda tangan hari ini, perjanjian pengalihan hak properti ini, kebunmu ini juga akan kacau. Lagi pula, hidupku sudah berantakan. Aku tidak takut menghabiskan waktu dengan orang sepertimu. Dia yang berulah begini, malah menunda pekerjaan warga. Baik. Aku bisa tanda tangan ini. Tapi, Chu Sheng, pikirkan baik-baik. Setelah tanda tangan ini, hubungan ibu dan anak kita putus. Mulai saat ini, aku dan kamu,
Kita tidak akan bertemu lagi selamanya. Masih mau aku tanda tangan? Kamu dan aku tidak akan bertemu lagi seumur hidup. Masih mau kamu tanda? Tanda? Kenapa tidak? Cepat tanda. Baik. Aku tanda. Tapi aku tidak akan tanda perjanjian pengalihan rumah. Rumah tua itu adalah akar saya. Aku hanya akan tanda surat pengalihan hak uang pembongkaran. Begitu kompensasi pembongkaran datang, aku langsung transfer ke rekening kamu. Setuju dengan dia. Generasi tua mereka punya obsesi dengan rumah tua. Dia hanya perlu kasih kamu uang pembongkaran. Urus siapa nama pemilik rumah? Kalau begitu, kamu tanda ini juga. Kamu memang tidak tahu nikmat? Kamu bisa kasih uang itu ke aku. Kita kembali ke kota, hidup masa pensiun kamu. Kamu malah lari ke daerah terpencil ini. Kamu memang tidak tahu diri. Tahu diri atau tidak? Tak perlu Bapak Chu repot. Tak usah antar. Kita pergi. Pergi. Pengacara Zhang. Aku punya satu bukti pemutasan hubungan ibu dan anak. Aku perlu kamu bantu aku, buat ini punya efek hukum. Baik, Chu Sheng. Aku harap kamu tahu lebih awal. Rumah tua tak akan pernah ada hari pembongkaran. Saat itu, kamu akan menangis sangat parah. Teman-teman ini adalah buah emas yang tumbuh langsung dari tanah. Buah segar yang dipetik dari pohon, kami olah menjadi manisan yang mengunci sinar matahari. Daging buah pilihan menjadi kaleng ini yang berisi potongan utuh jeruk, sari buah segar yang diperas, menjadi jus 100% tanpa bahan tambahan. Dari ranting ke ujung lidah, dari kebun ke pabrik, semua dikerjakan langsung oleh warga desa. Beli satu untuk dicoba, sama saja membantu satu keluarga mendapatkan penghasilan yang lebih pasti. Ayo, 3, 2, 1, pasang tautan. Bu Shen, hari ini pesanan meledak. Manisan terjual lebih dari 2.000 pesanan, kalengnya lebih dari 3.000 pesanan. Wah, warga desa pasti akan sibuk sekali nih. Bu Shen, kabar baik, para siswa yang dulu putus sekolah itu, minggu ini hampir semuanya sudah kembali ke sekolah. Bagus sekali. Warga punya uang, maka anak-anak otomatis tidak akan pergi bekerja lagi. Sayang, kamu pulang ya. Lucu banget. Sayang. Rumah kok kotor banget? Masa nggak bisa membereskan sedikit? Aku yang membereskan, waktu nikahkan kamu yang bilang. Semua pekerjaan rumah tangga biar mamahmu yang urus. Aku cuma perlu cantik aja. Sekarang mau apa? Baik. Aku yang urus. Pah, sudah berapa kali aku bilang, kalau ke toilet siram dong, disiram dong. ya sudah tahu. Aku sudah muak. Apa-apaan sih?
Anak-anak jadi ketakutan. Gila. Lihatlah rumah ini. Seperti rumah apa ini? Aku di luar seharian capek banget, pulang, nasi panas pun tidak ada. Lantai tidak dipel, piring tidak dicuci, pakaian menumpuk seperti gunung. Kamu seperti istri apa? Kamu seperti ibu apa? Chu Seng, maksudmu apa? Aku menikah denganmu untuk hidup enak, bukan untuk jadi pembantu yang lusuh. Pekerjaan rumah tangga ini sebenarnya bukan tugasku. Biasanya kan ibumu yang melakukannya. Xiao Seng, bagaimana caramu bicara? Baby kami dari kecil dimanja, jari-jarinya tidak pernah menyentuh air. Menikah ke keluargamu untuk menjaga anak, sudah sangat berat, kamu masih mau apa lagi? Sekarang, seorang pembantu tinggal di rumah, sekurang-kurangnya Rp8.000 sebulan. Baby kami ikut kamu, dapat apa? Benar-benar. Ibu, kamu kenapa kamu juga bilang begitu? Kamu di sini, tidak bisa bantu sedikit, rapikan sedikit, masak sekali makan tidak bisa, aku seharian di luar, periode ini sangat sulit, kamu kan tahu? Tanganku ini harus dirawat. Kalau kena sabun cuci, bagaimana? Tubuhku ini tidak tahan asap minyak. Lagi pula, kamu hanya memberiku Rp3.000 untuk belanja. Mau aku jadi pembantu serba bisa? Di dunia ini mana ada hal sebaik itu? Bukan. Kalian berdua. Aku. Chu Seng, buka pintu. Aku tahu kamu di rumah. Bayar utang. Bos Chu, hidupnya enak ya? Uangnya mana? Kak, kasih waktu 2 hari lagi. Cuma 2 hari. Rumah tua keluarga kami sebentar lagi digusur. Begitu selesai, saya langsung bayar. Pokok plus bunganya, saya bayar semua. Penggusuran? Yang kamu maksud, itu tanah di sebelah pabrik tekstil tua Chengdu, kan? Lihat ini apa? Di atas jelas-jelas direncanakan, ada penyesuaian kecil pada perencanaan kota. Mengelak dari area di sebelah rumah tuanya itu. Tidak mungkin. Ini dari mana? Dari mana? Kamu tanya dari mana? Ini pengumuman resmi terbaru. Kami punya koneksi luas, jadi tahu duluan. Rumah bobrokmu itu sudah tidak bisa digusur. Uangnya mau kamu bayar pakai apa? Ini. Tidak bisa digusur. Lalu uang gusurannya. Jangan banyak omong. Kami kasih waktu 1 minggu terakhir. Kalau tidak bayar, jangan salahkan kami kalau kami ke perusahaanmu. Cari atasanmu untuk ngobrol baik-baik. Aduh. Chu Sheng, sebenarnya ada masalah apa? Kenapa rumah itu tidak jadi digusur? Lalu uang kita bagaimana? Utangmu ini bagaimana? Aduh. Semua gara-gara kamu, nekat pinjam uang online. Bohong lagi ke kami. Shen Xiangyun, pasti dia. Dia dari dulu sudah tahu tidak bisa digusur, sengaja menipuku untuk tanda tangan surat pengalihan, menggiringku ke lubang kematian. Diam semua. Di kabupaten kami sangat mendorong pembangunan desa, muncul banyak pemimpin yang luar biasa. Hari ini kami akan mengunjungi Koperasi Agrikultur Ekologis Xiangyun. Kami akan menemui profesor dan kepala sekolah yang kembali ke kampung halaman setelah pensiun. Dia memimpin warga desa menemukan jalan baru untuk menjadi kaya. Shen Xiangyun. Halo semua, saya Shen Xiangyun. Ketua Shen, dengar-dengar, Anda menggunakan semua tabungan pribadi untuk pembangunan awal. Sekarang proyeknya sudah sukses. Siapa yang paling ingin Anda ucapkan terima kasih? Ini ibumu. Ini dia Shen Xiangyun yang memakai apron di rumah kita. Benar-benar dia. Pabrik ini kelihatan besar ya. Sheng, ibumu ini tidak seperti bermain-main kecil. Skala ini, gambaran ini, mendapatkan beberapa juta rupiah dalam 1 tahun. Itu sangat mudah. Xiao Seng, ibumu sekarang sudah jadi bos besar, uangnya banyak. Aduh, kamu kan anaknya, anak kandungnya sendiri, hahaha, cuma perlu sedikit saja dari uangnya. Utangmu pasti sudah lunas, aduh, keluarga kita ini. Sebentar lagi hidup kita akan berubah. Hahaha, iya. Sayang, cepat temui dia, minta maaf sama dia. Bagaimanapun juga, dia darah dagingnya sendiri. Masa iya dia tega tidak peduli, suruh dia bayar semua utang kita. Sebaiknya suruh dia belikan kita rumah baru di kota.
Rumah jelek ini sudah lama ku benci. Iya, Ibuku kaya sekarang. Dia sudah tahu dari dulu rumahnya tidak akan digusur. Dia melihatku terjun ke dalam lubang api. Melihatku seperti anjing meminjam uang ke sana kemari. Dia sendiri malah jadi bos besar yang sukses. Bahkan uangnya disumbangkan ke orang lain. Ibu, hatimu sungguh kejam. Xiao Shen, kamu bicaralah baik-baik sama mama. Sering-sering sebut nama Zixuan, darah lebih kental daripada air. Bu, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Dulu aku bukan manusia, otakku udah kebalik. Bu, pukul atau marahi aku, terserah, aku mohon. Tolong aku. Aku punya banyak utang di luar. Rumahku hampir disita. Keluargaku juga mau bubar, kamu nggak bisa tinggal diam. Aku ini anak kandungmu. Apa kamu lupa? Kita pernah tanda tangani perjanjian. Perjanjian ini sudah kulegalisasi oleh notaris. Ini punya kekuatan hukum. Jadi, baik secara hukum maupun secara moral, hubungan ekonomi antara kita dan kewajiban keluarga saat ini sudah selesai. Jangan. Bu, itu cuma kata-kata emosi, darah lebih kental daripada air, masa bisa selesai begitu saja? Bu, aku tahu sekarang Bu punya uang. Tolong lunasin utangku, aku janji bakal kerja keras, aku pasti bakal berbakti sama Bu, oke? Uangku sudah punya tujuan masing-masing. Setiap sen keuntungan dari koperasi akan digunakan untuk membangun desa dan membiayai siswa kurang mampu. Aku sudah buat surat wasiat. Setelah aku meninggal, semua usaha dan harta atas namaku akan dikelola oleh dana koperasi dan murid-muridku bersama-sama untuk melanjutkan usaha-usaha ini. Jadi, uangku tidak ada 1 sen pun untukmu. Apa katamu? Kamu lebih milih kasih uang ke orang lain, ke orang luar yang gak ada hubungannya, daripada nolongin anak kandungmu sendiri. Kamu gak takut kena karma? Tolong antar tamu keluar. Satpam. Apa kamu? Kamu mau lihat aku mati kelaparan di sini? Mau lihat aku jadi gelandangan? Dasar wanita kejam. Xiangyun, kamu kejam sekali. Jangan salahkan aku kalau aku balas dendam. Ini masih seorang profesor. Ilmunya masuk ke perut anjing semua. Ada uang langsung lupa sanak saudara. Lupa sanak Ada saudara. uang langsung Ada lupa uang sanak langsung lupa saudara. keluarga. Ini masih. Ada uang langsung lupa sanak saudara. Tipikal orang kaya yang Tipikal orang kaya Ayat yang tidak salah anak salah tetap kandung. anak kandung, uang langsung lupa. tetap keluarga. Anak Tetap salah keluarga. tetap anak kandung, tetap keluarga. Anak salah tetap keluarga. Anak kandung, terlalu dingin hatinya. sekali hatinya. Dukung Dukung. blogger menuntut haknya. Bongkar, ibu tak bermoral ini. Lihat betapa sengsaranya Lihat. anaknya. Kamu lihat lagi ibunya yang bersinar. Sungguh ironis. Guru, opini publik sangat merugikan kita. Membuat beberapa mitra kerja kehilangan kepercayaan. Kebenaran mungkin datang terlambat, tapi takkan pernah absen. Bukti. Anak durhaka. Aku Anak nangis durhaka. kesal baca surat Baca terbuka surat pasien. Anak manja yang cuma numpang hidup. Hisap darah ibu lebih dari 100. Anak manja yang cuma numpang hidup, sok-sokan menderita. Hisap darah ibu Hisap. lebih Anak dari 1 manja juta, yang cuma numpang masih berani hidup, sok-sokan hisap. menderita. Pesta ulang tahun bayar sendiri-sendiri. Ulang tahun, demam tinggi nggak diurus, main akal mau dapat uang ganti rugi penggusuran. Demam gak diurus? Main akal mau dilapori. dapat. Manfaatkan opini publik buat nipu simpati. Usul akunnya di banet. Kok bisa jadi begini? Chu Sheng, kamu lihat rumah ini. Jadi berantakan kayak apa karena kamu. Setiap hari ditagih utang sampai ngeblokir pintu. Sekarang seluruh internet memaki kamu sampah masyarakat. Bangsat, aku keluar rumah aja ditunjuk-tunjuk orang. Bercerai. Hidup sehari pun aku nggak tahan lagi. Besok, Enggak. Sekarang, juga bercerai. cerai, harus cerai. Bebe kami ketemu kamu, sungguh sialnya bukan main. Utang-utang itu kamu tanggung sendiri. Jangan libatkan anak perempuan dan cucu aku. Iya, cerai. Cepat-cepat cerai. Harus cerai sama dia.
Bangsa. Ayo pergi, pergi, pergi. Bu, aku mohon. Aku salah. Aku tahu aku salah. Kamu, maafkan aku kali ini saja. Aku mohon, aku sudah kehilangan pekerjaan. Jian Bei mau cerai denganku, debitur sudah menagih sampai ke rumah. Aku benar-benar tidak bisa hidup lagi, Bu. Kumohon, Bu. Bu, dulu aku tidak menghargaimu, menganiaya dan menipumu. Itu karena aku tahu, kamulah orang yang paling menyayangiku di dunia ini. Apapun kesalahanku, kamu pasti akan memaafkanku. Kamu pasti akan membantuku. Karena itulah aku jadi semena-mena. Tapi sekarang aku mengerti. Aku benar-benar mengerti. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Bu, nanti aku akan membalas budimu seumur hidup. Binatang. Setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Membayar harganya. Memikul tanggung jawab. Hanya kali ini, aku mohon padamu. Aku benar-benar tahu aku salah. Kadang-kadang aku berpikir, mungkin yang salah bukan hanya kamu. Aku sebagai guru ini, telah mengajar begitu banyak anak orang lain dengan baik. Tapi justru tidak bisa mengajar anakku sendiri. Apa artinya bersyukur? Apa artinya tanggung jawab? Aku sebagai ibu ini, memberi tanpa batas. Baru membuatmu dimanjakan menjadi seorang bayi raksasa yang hanya tahu meminta tapi tidak mengerti membalas. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kumohon, hanya kali ini. Paruh pertama hidupku. Selalu hidup untukmu. Hidup sebagai bayanganmu. Hingga setelah meninggalkanmu. Baru aku benar-benar menemukan diriku sendiri. Bukan ibu siapa-siapa. Bukan pengasuh siapa-siapa. Tapi Shen Xiangyun sendiri. Chu Seng. Aku pernah bilang, kita di kehidupan ini tidak akan bertemu lagi. Ibu, jangan pergi. Ibu, dengarkan aku. Ibu. Chu Sheng. Meskipun hatiku sakit sekali, aku juga harus memotong sendiri tali itu, yang bernama tali pusar pengorbanan.